Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang tujuan hukum Islam. Akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Alif Dida Maududi, dan rekan saya Daning Dwi Apriliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum-hukum yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Dalam studi hukum Islam di Indonesia seringkali dijumpai istilah hukum Islam, syariah, fikih. Hukum Islam dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bidang ibadah atau ibadah mahdah, adalah tata cara beribadah yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan yang kedua dalam bidang muamalah atau ibadah ghairu mahdah, adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, yang sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tujuan hukum Islam. Kajian tujuan hukum Islam ini merupakan suatu kajian yang masih berhubungan dengan kajian usul fikih. Ini dikarenakan masih membahas tentang tujuan dari dibentuknya hukum-hukum yang ada di dalam Islam, sehingga dapat dikatakan juga sebagai maqasid syariah. Secara etimologi, maqasid syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid memiliki arti kesengajaan atau tujuan, sedangkan syariah memiliki arti jalan menuju sumber air atau jalan menuju sumber pokok kehidupan. Sedangkan secara terminologi, maqasid syariah adalah kandungan dari nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum, atau lebih jelasnya adalah tujuan dari disyariatkannya hukum Islam. Selanjutnya, tujuan hukum Islam. Tujuan dari hukum Islam tidak lain adalah untuk mengetahui bagaimana hukum dalam melakukan persoalan-persoalan tertentu. Hukum Islam juga bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan hukum kontemporer yang tidak dijelaskan secara terus terang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam tujuan hukum Islam ini terdapat pembagian dalam hal pembagian kebutuhan, yaitu yang pertama ada kebutuhan daruriyat. Kebutuhan daruriyat yaitu segala hal yang harus ada pada kehidupan manusia demi kemaslahatan mereka. Dalam hal ini tersimpul kepada 5 sandi utama, yakni agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila dari 5 sandi tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi secara baik, maka kehidupan manusia akan kacau serta tidak akan ada kemaslahatan yang terwujud baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, kebutuhan hajat. Kebutuhan hajat adalah segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.
Pada prinsip utama aspek ini adalah untuk menghilangkan kesulitan atau meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menerapkan sejumlah ketentuan dalam berbagai bidang, yaitu dalam bidang ibadah, Islam memberikan rukhsah atau dispensasi dan keringanan bila seorang mukallaf sedang mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Dalam bidang muamalat, Islam membolehkan jual beli, pesanan atau istisna, dan jual beli saham atau jual beli online. Dalam bidang ukubat, Islam menetapkan kewajiban membayar denda atau diat sehingga tidak dikisos bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, dan juga memberikan penawaran hak pengampunan bagi orang tua sang korban terhadap orang yang membunuh anaknya dan lain sebagainya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang kebutuhan tahsiniyat dalam bidang ibadah, seperti kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, dan melakukan amalan-amalan sunnah, berperilaku sopan santun saat makan dan minum dalam pergaulan sehari-hari. Sedangkan dalam bidang muamalah, keharaman melakukan jual beli dengan cara memperdaya dan menimbun barang dengan maksud menaikkan harga perdagangan. Perlu ditegaskan bahwa ketika jenis kebutuhan manusia, daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah itu di atas untuk mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syara, maka sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Pada hakikatnya, baik kelompok daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat ada juga untuk memelihara maupun mewujudkan kelima maqasid syariah. Dengan demikian, kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih dikatakan sebagai pelengkap atau bersifat komplementer. Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan yang terakhir memelihara harta. Sekian, terima kasih. Jika ada yang kurang paham atau ada sanggahan dari teman-teman, monggo ditanyakan. Sampai di sini makanten cakap semanten atur kula, mugi-mugi saged bermanfaat kangge kita sedaya. Kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.